Purwokerto, kota yang terkenal dengan mendoan dan getuk gorengnya, juga terkenal dengan keindahan alam wisatanya, yaitu Batu Raden yang begitu memukau dengan kesejukan udaranya dan keindahan alamnya. Belum lagi dipadu dengan kehadiran Pitu Pancuran. Batu yang saya pegang tadi saya lepaskan langsung melesat ke bawah sesuai dengan hukum gravitasi. Tapi apa yang terjadi jika diri kita yang melesat ke bawah dari ketinggian jembatan 35 meter? Pasti Anda tidak bisa membayangkannya. Itulah yang terjadi terhadap Nita dan keluarganya ketika mereka berkunjung ke Batu Raden. Keajaiban telah menyelamatkan mereka. Apakah keajaiban itu? Ini dia kisahnya. Oke, ya. Ya, Bang. Panas. Cepat ya, Bang. Ada. Nggak terasa ya, Bang? Udah lagi ya. Tambah seger banget ini ya. Ini banyak kan ya? Makasih, Bang. Satu. Satu. Terus ini kasih ada. Iya. Makasih. Ini. Mas. Nita memang dikenal sebagai sosok yang welas asih dan tak segan-segan memberikan pertolongan atau sesuatu pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkannya. Jangan sampai sampai. Sedap lagi. Pokoknya kalau habis ini olahraga 2 jam. Ya. Lihatin anaknya. Apanya? Ya, habis ini. Malam itu, Nita tak dapat lagi menyembunyikan perasaannya pada anak-anaknya. Ada apa, Mas? Dia seperti merasakan sesuatu yang dia sendiri tak tahu. Kayaknya tinggal mama aneh banget ya. Iya, kenapa mama? Ya, Kenapa, Mas? enggak, ya kenapa? Cuma kayaknya jadi kangen banget sama kan. Kangen banget kenapa ya? Enggak. Ada apa sih, Ma? Enggak apa-apa. Dapat pengen aja. Oh. Jadi kangen kali ya. Jadi kayak berapa. Yeay! Habis piknik. Benci, Mas. Baik-baik. Pagi itu saya betul-betul heran. Perasaan apa ini? Saya benar-benar merasa berat untuk berangkat ke Batu Raden. Perasaan mama nggak enak tentang anak-anak. Jaga anak-anak ya, Mas.
nanti di sana. Ma, tenang aja. Papa akan jaga anak baik-baik kok. Insya Allah, Allah akan melindungi kita. Ma, senyum dong. Mudah-mudahan. Oh, Nita betul-betul tak mengerti. bentar dulu. Firasat demi firasat dia rasakan membuat dirinya merasa khawatir pada keluarganya. Jaga anak-anak di sana Apakah ya. ini sebuah firasat dari seorang ibu pada keluarganya? Papa akan jaga kok. Papa senyum dong. Ya Allah, hamba sudah tidak sanggup. Tuh, Mama mau Papa nggak bakal bohong sama kamu kalau namanya mau jalan-jalan ke Batu Raden, ya kita jalan-jalan kan sekarang. Enggak ya. Iya dong. Tapi ngomong-ngomong liburan kali ini paling asik nih. Iya. Maaf Pak, mau tanya jembatan gantung ke Batu Raden itu di mana ya? Oh ini jalan terus saja, Heeh. nanti mentok dapat jembatan gantungnya terus saja. Oh iya. Iya, Baik. Mas suka foto juga ya? iya betul. Iya. Nanti foto sekeluarga kita ya. Bisa. Tapi sebelumnya kami mau jalan-jalan dulu ke sana. 1 jam saya kesini lagi. Yo, makasih ya. Jalan-jalan ya. Yo. Mereka pun terus melanjutkan berjalan ke arah jembatan gantung yang ketinggiannya 35 meter di atas sungai berbatu. Hingga asyik untuk memandang alam sekitarnya lewat situ. Jangan lihat tuh. Kenapa, Ma? Iya. Ada apa, Ma? Omong kenapa, Ma? Ma? Nita melihat jembatan gantung itu bergoyang. Ada rasa takut dalam dirinya. Tapi Sugianto menenangkannya dan meyakinkan diri Nita kalau jembatan gantung itu aman dan tidak berbahaya. Iya. Aman, tenang aja, Ma. Aman kok, nggak bahaya, Ma. Nita sudah bisa menenangkan dirinya dan ikut melintasi jembatan gantung itu dan menikmati pemandangan dari atas jembatan itu. Rasa takut yang dirasakan Nita perlahan hilang bersama kegembiraan yang dirasakan bersama keluarganya. Tiba-tiba saja Nita merasakan ada suara yang menyuruhnya untuk pergi dari jembatan gantung itu. Baru beberapa langkah mereka melangkah, tiba-tiba saja jembatan gantung itu bergetar hebat. Semuanya berteriak keras ketakutan. Nita dan anak-anaknya berusaha berlari cepat untuk sampai ke pinggir jembatan. Tapi jembatan gantung itu seperti luruh ke bawah dan ambruk. Nita hanya bisa menangis. Badannya terasa kaku dan dia takut untuk menggerakkan badannya. Dia tak tahu bagaimana nasib suami dan anak-anaknya. Hatinya sangat sedih dan pilu. Nita terus berharap dan berdoa agar dia selamat dari kejadian ini. Harapan untuk bertemu dan berkumpul dengan anak dan suaminya kembali. Mulut Nita tanpa sadar berdecap berkali-kali memanggil nama anak-anaknya. Dirinya sudah begitu pasrah dan Tuhan mendengar itu semua. Tuhan punya cara lain menyelamatkan hambanya yang terpilih. Seutas tali tas lempang yang kecil mampu menyangga tubuh Nita hingga tak terhempas ke dasar sungai berbatu itu.
Lena? Dini? Mas? Lena? Dini? Mas? Saya sedih sekali. Mas Sugianto, Dini harus tewas dalam kejadian itu. Tapi saya sangat bersyukur karena Lena masih diberi kesempatan hidup untuk bersama saya lagi. Lu serius, Wan? Panas, Weh. Ini lama-lama gerah loh, sumpah. Gue keringetan dari tadi. Buka Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Pemandangan alam yang begitu indah, lereng-lereng perbukitan dan wisata dalam goa-goa yang ada di pedalaman Makassar sungguh begitu indah. Namun keindahan tersebut bisa jadi maut bagi beberapa orang. Indah itu sayang sekali sama ibunya. Ibunya juga sangat sayang sama Indah. Setiap Indah pergi jauh, pasti ibunya selalu khawatir. Ini minumnya Indah. Makasih ya, Bu. Kamu jadi kebawa itu besok. Ya jadilah, Bu. Kalau kamu jadi pergi, kamu hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Sikapnya harus yang sopan. Bilang sama teman-teman ya, Nak. Iya, Bu. Nanti aku bilang kok sama teman-teman. Yuk, kita ya, Nak. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Gimana, udah dapat belum? Indah dikenal sebagai orang yang ramah dan penyayang pada siapa saja, bahkan terhadap hewan sekalipun. Kira-kira nanti ada jam berapa? Kayaknya pagi deh. Saya jauh banget dari sini. Oh iya. Berarti nanti kita gelap dong di sana. Ya. Iya pasti, makanya kita bawa saya ntar. Iya, untung kita. Oke. Saya heran ngasih Peti kucing saya. Hari itu kucing saya seperti melarang saya untuk pergi. Kok kucingnya bisa di sini? Udah tahuan. Di sini nggak kayak gini tahu.
Ya udah sama dengan Bang Wakti. Indah kan? Coba lihat. Sumpah ya, keren banget. Gila keren banget. Itu tuh gunungnya, lihat deh. Wah, keren. Jadi nggak sabar ya sampai sana. Yoi, gak sabar nih, pengen cepet-cepet nyampe. Gila ya, keren banget lama-lama. Panas tapi. Enggak, kok panas gini sih lama-lama. Iya sih. Aslinya tambahin lah. Ini udah full. Wan, lu serius, Wan? Panas weh. Ini lama-lama gerah loh, sumpah. Gue keringetan dari tadi. Tapi ini udah full kok. Indah dan teman-temannya merasakan pengap sekali di dalam mobil. Walaupun kaca mobil dibuka, mereka juga masih merasakan pengap. Udah full banget pastinya. Wan, berhenti, Wan. Oh, apaan sih? Gila. Ada apaan sih? Ini tadi ada kucing gitu ketabrak. Kucing apaan sih? Beneran? Mana? Coba deh, gue liat dulu. Indah tampak begitu cemas dan panik karena melihat ada hewan yang tertabrak mobil yang dia tumpangi. Tapi ketika diperiksa, hewan itu sudah tidak ada. Jadi tuh perasaan ada. Mana? Enggak. Ada. Allah, halusinasi aja kali. Udahlah, kita lanjutin aja ya gitu. Indah merasa heran. Sepertinya hari itu dia mengalami hal-hal aneh yang dia sendiri tidak tahu mengapa. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Allahu Akbar. Gila keren banget. Subhanallah. Keren banget. Keren banget. Lihat itu. Gak salah nyari tempat. Foto kan nih? Iya. Wow. Ya udah boleh nih. Foto dong. Kemana? Ayo cepetan. Yang banyak ya. Ingat Jo. Yang bagus. Ayo. Lama amat nih. Ayo, satu. Ya. 1, 2, 3. Ya. Benar kan, Tian? Kita tengah. Aku tengah. Siap ya? Oke. Siap belum? Iya, apa sih? 1, 2, 3. Ayo. Gonya gimana nih, Wan? Tuh, udah benar kan jalannya? Bener kan? Yuk. Kita nyampe juga. Kita juga ya kan? Ya dong. Kita tinggal selesai tugas. Siapa dulu dong? Yuk. Lo jamin ya? Jamin ya. Enak aja. Pokoknya Beres. gue gak mau tahu di sana harus bagus. Soalnya kan lo yang tahu. Ya, gue tanggung jawab bentar. Pegang kata. Tenang aja. Oke deh. Kamu Ya. cowok mau pamit ya? Eh. Perjalanan menuju gua lumayan berliku.
Dimulai dengan jalanan menanjak dan turunan yang agak susah. Karena berupa jalanan tanah yang licin dan berbatu-batu, serta becek karena habis hujan. Membuat tantangan tersendiri dalam perjalanan wisata itu. Oke teman-teman, keluarin senter dan bukunya ya. Kita mulai perjalanan. Oke? Oke. Gua yang begitu gelap namun eksotis membuat mereka tak sabar untuk segera memasuki mulut goa dan menikmati pemandangan dalam perut bumi yang begitu gelap namun menantang. Yaudah yuk. Apaan dah? Kita berdoa dulu. Oh iya benar. Iya bentar. Yaudah, yuk. Udah mulai. Udah siap? Siap. Yaudah, kita mulai ya. Capcus. Keren banget ya. Di dalam goa benar-benar gelap tanpa ada cahaya sedikit banget ya. Kecuali lampu senter yang membantu menerangi jalan. Oke teman-teman, gue ingetin satu kali lagi ya. Kita harus tetap berhati-hati. Perjalanannya masih jauh. Jangan sampai berjauh-jauhan ya. Pokoknya kita harus sama-sama ya. Iya. Keindahan pemandangan di dalam perut bumi sangat indah. Itulah yang dirasakan oleh Indah, Iwan, Jojo, Ria, Fani, dan Arthur ketika menyusuri goa tersebut. Wah, akhirnya status yang kita cari ketemu juga ya. Oh ini, nggak salah. Kayaknya tadi dalam ada pikiran deh. Oh yaudah tunggu apa lagi, kita kesana aja. Bentar, Apa lagi? catat dulu dong. Oh iya, dodol. Pegang dulu tuh. Dijo, tuh foto deh. Kira-kira nih disenterin sih berapa nih suratnya ini ya? Kamu nih baik gue aja. Mati kan? Aduh, Len. Ayo cepetan. Bisa. Lensanya lepas. Tutup lensa buka. Udah. Tutup lensa. Udah, Mas. Kamera bentuknya betul. Udah belum? Ukurannya Pak. Ukurannya berapa? Diameternya kira-kira berapaan ya? Saya sempat berpikir, yang bikin saya jadi tambah takut kalau guanya longsor dan terkubur di dalam, gimana ya? Mereka semua panik ketika beberapa langit-langit gua terpental ke bawah dan menimpa kaki Iwan hingga terluka. Dan kepanikan mereka bertambah ketika jalan yang mereka lalui tertutup oleh bebatuan yang runtuh itu. Ternyata apa yang saya takutkan terjadi. Saya sungguh putus asa saat itu. Tapi saya berusaha untuk tetap kuat agar tak mempengaruhi teman-teman saya yang lain. Beberapa kali mereka memutar lorong gua itu, tetap saja tak ditemukan jalan keluar hingga mereka berhenti karena lelah. Aduh gimana?
mau makan enggak? Mau nggak? Iya, Minumnya mana minumnya? Ada berapa minum nggak? Kayaknya ada nih. Tubuh mereka yang sudah lemas terus mencoba mengunyah batangan coklat agar lemak dalam tubuh mereka terbakar. Kaki gue sakit banget nih. Lo apa, kawan? Capek banget gua. Gimana dong, Wan? Ya, gimana sih? Ini bukan tempat yang pertama datang tadi kan? Bukan kita tuh tersesat. Lu dari mana? Aduh, gua takut. Gua pengen buru-buru pulang deh. Gua pengen buru-buru pulang. Semuanya tenang. Kita semua harus berdoa. Tenang gimana sih, Wan? Kita ini tersesat. Aku juga tahu. Kita tuh nggak bisa diam. Pokoknya kita harus cepet keluar dari sini. Gua nggak mau. Gua takut. Ini gimana, Wan? Kan lu yang tahu tempatnya, Wan. Ayo cepetan jalan nih. Gua akan berusaha untuk cari jalan keluarnya. Kau semua tenang. Libur Ramadan kita udah habis. Kita harus pulang sekarang. Pulang kemana? Kita aja nggak tahu jalan keluarnya di mana. Wan, mana Wan? Kalian semua tenang. Gimana sih? Pokoknya kalian semua ikutin gua aja. Kita harus bangkit. Lo yakin kan? Kita tempat lagi. Iwan dan Indah tak mau pasrah dan diam saja. Kita harus bangkit. Mereka terus berusaha memberikan semangat pada Jangan teman-temannya. pelan-pelan. Namun, perlahan tubuh mereka semua pun melemah. Tanpa mereka sadari, mereka sudah menyusuri goa itu hingga 3 hari lamanya. Mereka semua hanya bisa pasrah dan menangis karena tubuhnya sudah tak mampu lagi untuk berjalan. Hatinya hanya bisa berdoa dan berharap agar pertolongan segera datang. Ayo jalan. Oke, gua udah nggak kuat lagi deh. Wan, terus gimana, Wan? Kita udah pada nggak kuat, Wan. Lu katanya tahu tempat ini. Kalian semua tenang. Lu gimana mau tenang sih? Kita tuh udah berhari-hari di sini. Gue capek tuh nggak? Ah. Udah. Gue juga bingung. Sekarang kita hanya bisa pasrah dan berdoa sama Allah. Ya Allah. Beri kami dari sini. Ya Allah, ya Allah. Tuhan ya Allah. Berilah kami jalan keluar ya Allah. Udah nggak kuat, gue pengen pulang. Gue pengen pulang. Ya Allah, kami. Ya Allah, beri kami jalan ya Allah. Gue pengen cepet pulang. Kami hanya bisa menerima.
berenang. Udah nih. Udah nggak apa-apa udah. Semua tenang, tenang. Udah tenang. Arthur dan Jojo yang kaget langsung mengambil batu besar untuk membunuh ular yang ada di hadapan mereka. Arthur dan Jojo takut ular itu akan mencelakai mereka. Namun Indah langsung melarang Arthur dan Jojo membunuh ular yang tampaknya sedang beristirahat itu. Walau tampak kesal dan cemas, Arthur dan Jojo menuruti kemauan Indah untuk tidak membunuh ular itu. Kita benar-benar tidak mengerti. Rasanya kita seperti hipnotis untuk mengikuti ular itu. Ular itu terus menyusuri lorong goa itu dengan perlahan. Indah dan teman-temannya di belakangnya sudah pasrah. Hingga mereka berpikir kalau ular itu akan membawa mereka keluar dari dalam goa itu. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan hambanya. Kecintaan Indah pada sesama makhluk hidup mendapat imbalan yang setimpal. Ternyata ular itu menuntun mereka menemukan jalan keluar dari gua itu. Saya sangat bersyukur sekali bisa selamat, tapi kejadian ini juga tidak akan membuat saya kapok untuk pergi lagi melihat-lihat ciptaan Tuhan yang begitu indah di tempat yang lain. Hanifah dikenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Ia sangat sayang kepada ibunya. Setiap hari Hanifah membantu sang ibu membereskan rumah. Bahkan ia juga mengurus ibunya yang sedang sakit. Ia merawat ibunya dengan tulus dan penuh kasih sayang. Ibu makan dulu ya. Di rumahnya, Hanifah hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Yani sang ibu berjualan makanan di terminal. Namun sudah seminggu ini Yani tak berjualan karena sakit. Meski hidup dalam kekurangan, Hanifah tidak pernah mengeluh pada ibunya. Dia selalu berusaha untuk mensyukuri dengan apapun yang ia miliki. Saya sangat bersyukur punya anak seperti Hanifah. Dia anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Dia juga tidak pernah mengeluh walau kami hidup dalam kekurangan. Dalam perjalanan menuju sekolah, Hanifah melihat temannya terserempet motor. Nina terluka dan pengendara motor itu kabur, tidak mau bertanggung jawab. Hanifah yang baik hati itu pun menolong dan mengantarkan Nina pulang. Hari beranjak siang. Jam sekolah sudah selesai. Hanifah pun bergegas mengayuh sepedanya untuk pulang kembali ke rumah karena khawatir pada kondisi ibunya.
Namun Hanifah nampak kesal karena ban sepedanya lagi-lagi kempes yang memang sudah minta untuk diganti. Makasih ya. Kapan-kapan kita belajar bareng yuk. Boleh. Ya kamu kan pintar, Hanifah. Hanifah, kamu cantik ya? Enggak kok. Bener ya cantik. Enggak, perasaan kalian aja kali. Kamu putih. Kalian juga. Masa sih? Kenapa? Gak tahu, tiba-tiba sakit. Aduh, udah agak mendingan. Udah lumayan kok. Ya udah. Kita kenapa kan? Nggak tahu. Kok hari ini aneh banget ya. Tadi bannya kempes terus. Sekarang tadi kakiku sakit kok sekarang udah nggak sakit lagi. Perasaan kamu aja kali. Iya. Langit tampak mendung. Awan hitam bergumul di atas. Nampaknya hari itu akan turun hujan deras. Hanifah terus melangkah mendorong sepedanya. Ia sangat khawatir akan kehujanan sebelum sampai ke rumah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Langit mendung kini menjadi hujan yang sangat deras. Hanifah pun kehujanan. Petir menyambar di sana-sini, menggelegar dan meledak seperti bom. Hanifah ketakutan melihat petir-petir itu. Jadi waktu saya pulang sekolah, saya kehujanan. Hati saya tidak tenang karena banyak petir. Lalu saya meneduh di saung bersama teman-teman. Hanifah akhirnya mengikuti ajakan teman-temannya untuk berteduh di saung. Hujan semakin deras hingga tiba-tiba sebuah petir menyambar di dekat saung. Anak-anak yang berada di dalam saung tiba-tiba saja kaget setengah mati karena terdengar suara petir yang menggelegar menghantam pohon yang berada di samping saung. Udah kita berdoa aja ya. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Namun belum reda keterkejutan mereka, suara petir kembali menyambar saung mereka berdiri. Mereka merasakan dirinya tersengat ribuan listrik di badan mereka. Seketika itu juga suara teriakan menyayat terdengar ke atas langit. Warga dan beberapa tim SAR segera menuju ke lokasi di mana terjadi ledakan dan adanya laporan yang menjadi korban petir.
Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Doa dan pengharapan Hanifah didengarnya. Hanifah masih diberi kekuatan untuk bisa menikmati hidup keduanya. Saya bersyukur masih bisa selamat, tapi saya sangat sedih karena hari itu menjadi hari terakhir saya melihat teman saya. Kematian adalah hukum alam yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Cepat atau lambat, semua yang pernah hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Maka gunakan kesempatan demi kesempatan diberikan oleh Tuhan selama kita masih hidup. Membuat kita semakin sadar artinya hidup dan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.